Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih belum move on debat Capres ketiga. Ia masih menunjukkan kemarahannya. Bahkan kemarahan itu menulari pendukungnya. Mengapa kemarahan Prabowo berlarut-larut? Inilah top review. Inilah suasana kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Gedung Balai Buntar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam orasinya, Prabowo masih tampak belum move on dari debat capres yang membuatnya marah. Ia melabeli kemarahannya sebagai bentuk sikap apa adanya. Lebih dari itu, Prabowo juga mengajak pendukungnya untuk ikut-ikutan marah. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi, ya kan? Yang pinter teori tapi salah. Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan seorang calon presiden semestinya mampu menjaga emosi saat berdebat dan tidak menunjukkan kemarahan di muka publik. Sedangkan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa capres harus terbiasa menerima kritik dan sanggahan. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik, tidak boleh anti pada sanggahan. Nah, sekarang sedang dalam proses nih. Jadi masing-masing kandidat kan terima kritik, terima sanggahan. Nah, ini bagian dari pemanasan. Nanti kalau tugas di pemerintahan gimana? Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Juru bicara Partai Gelora Yadi Suryadi Putra menjelaskan bahwa kemarahan Prabowo yang berlarut-larut itu karena saat debat capres nomor urut 1, Anies Baswedan, lebih banyak mengedepankan sentimen daripada argumen. Sehingga ketika Pak Anies mengedepankan sentimen di dalam perdebatan, jauh lebih banyak menyerang pribadi Pak Prabowo dibandingkan mengedepankan visi misinya, Pak Anies ini kan sedang mainstream dan memframe seakan-akan Pak Prabowo ini emosional, begitu kan? Bahkan secara verbal itu Pak Anies menyebut Pak Prabowo emosional, hendak membangun mainstream bahwa seakan-akan Pak Prabowo emosional dengan kemudian menyentil isu-isu yang sangat personal. Tapi alhamdulillah seluruh publik melihat Pak Prabowo tidak terpancing sama sekali. Juru bicara Timnas Amin Refli Harun menilai aneh jika seorang capres enggan dibuka kelemahannya. Kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden.
Bukan hanya Prabowo yang masih menunjukkan kemarahannya, juru bicara paslon nomor urut 2, Fahri Hamzah, malah mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Pernyataan kontroversial ini diunggah Fahri Hamzah di akun X pribadinya yang langsung memicu sorotan. Salah satu yang menyoroti adalah pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Bagi Ferry, debat memang harus tajam dan saling menyerang kelemahan lawan. Namun hal itu tidak seharusnya membuat marah berlarut-larut, bahkan hingga memunculkan ancaman pidana. Jadi masa debat calon presiden tidak tajam, ya harus tajam. Harus ribut dalam takaran berpikir. Kalau tidak siap, sebenarnya tidak usah ditonton ya, supaya mentalitasnya tidak terganggu dengan saling lapor-melaporkan. Dan tidak ada yang salah dengan upaya membaca kelemahan. Nanti kalau Pak Prabowo tersinggung dengan Pak Anies, lain kali singgung juga kelemahan Pak Anies biar saling dibahas. Jadi bukan sebaliknya, begitu kemudian kita lemah dalam perdebatan, lalu yang dilakukan adalah menuding itu sebuah tindakan yang bermasalah dan harus dilaporkan. Faktanya, Prabowo Subianto masih marah dan menularkan kemarahannya kepada pendukung yang dikemas dengan sebutan tampil apa adanya. Namun sikap kemasan tersebut justru dinilai sebagai keengganan untuk berubah ke sikap yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.